Oke, lupa lagi. Eh, perkenalkan, langsung perkenalkan ya. Tidak ada salam-salamnya. Oke, oke. Kok gue tegang ya? Gak tahu. Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya. Ya, gue tahu ini baru pertama kali, jadi maklum ya di apa ya? Diberikan toleransi gitu. Namanya masih belajar gitu kan, harus masih kaku-kaku gitulah. Baik, di kesempatan kali ini kok gue senyum-senyum sendiri ini kenapa? Oke, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama gue Haris Okirio. Bisa dipanggil Hari, bisa dipanggil. Ini harus latihan sih sebenarnya untuk mempermudah artikulasi bicara gitu. Oke, saya ulangi lagi. Perkenalkan, nama saya Haris Okirio. Bisa dipanggil Oki, bisa dipanggil Haris, bebas. Sebenarnya gue mau ngapain sih ini? Ya, gue juga ini adalah enggak, sebenarnya gini, gue mau membagi sesi ini menjadi 3 bagian gitu. Ada introduction, ada materi atau agenda, kemudian ada sesi sharing gitu. Nah, eee, yang pertama dulu, pengenalan, introduction. Jadi introduction di sini ya tadi udah dimulai ya. Jadi perkenalkan nama, diulang lagi gitu. Perkenalkan, nama gue Haris Okirio. Bisa dipanggil Oki, bisa dipanggil Haris, bebas, enaknya yang mana. Sebenarnya siapa sih gue? Gue ya manusia biasa. Gue ya baru mulai membuat konten gitu. Bukan bermaksud untuk mencari popularitas, mencari viral, mencari booming, atau ya semisal orang-orang yang di sosial media lainnya. Gue membuat apa sih ini, semacam podcast, semacam video gitu, karena ya gua rekam dengan alat seadanya, ya webcam doang. Karena kan sekarang lagi zamannya webinar gitu kan, seminar-seminar atau kelas-kelas gitu. Jadi ya gua manfaatin aja lewat ini, nggak usah banyak mikir harus harus alatnya bagus dulu, harus mikrofonnya bagus dulu. Ini juga mikrofonnya pakai earphone gitu kan. Nah, itu introduction-nya. Jadi ya background gue apa? Background gue ya IT. Sebenarnya sih nggak penting juga sih background gue itu. Soalnya gue juga masih mencari, masih explore diri di mana skill gue, di mana keahlian gue. Ya gue tertarik di dunia kreativitas, tertarik di dunia visual dan audio, tapi lebih ke arah visual sih. Dan perlu nggak sih dijabarin? Kayaknya nggak usah ya. Ya udah itu aja lah. Gue nggak mau membebani diri gitu ya. Jadi kalau nggak netizen, kayaknya ini nggak ada yang dengar juga sih. Ya, oke, terima kasih. Hmm, oke, langsung ke materi, langsung ke agenda. Ada 3 agenda yang mau gue bahas. Tadi udah ya? Udah. Skip, skip. Jadi, kenapa gue bikin ini juga belum ada namanya. Ini gue belum ada namanya. Kenapa? Karena ya kalau kelamaan mikir nama tuh malah nggak jadi-jadi gitu, malah overthinking, nggak jelas. Aduh, gue harus mikir apa ini? Gue harus bikin apa ya? Apa ya namanya ya? Namanya Oki Podcast, eh, masker. Nggak mungkin, aneh gitu, lamaan gitu. Gue tuh mau setiap ada ide ya udah keluarin aja gitu. Suka kesel sendiri ketika di jalan, ketika di kamar mandi, ketika sholat, bahkan ibadah gitu pun. Wah, pasti kalian merasakan itu ya kan? Sudahlah, jujur saja kepada diri kalian sendiri. Nah, ini belum ada namanya. Jadi ya sembari berjalan ya kita cari namanya lah. Gitu. Yang kedua, eh, iya ini berdasarkan keresahan gue pribadi. Karena gue melihat kayaknya sekarang kan ya
tahu sendirilah dunia sosmed berbagai macam apa ya, variasi gitu. Ada yang visual, ada yang sharing materi, ada yang ya sesuai skill-skillnya mereka lah. Mereka pengen dilihat sebagai apa, sedangkan gue ya gue mau dilihat sebagai diri gue sendiri gitu. Gue nggak mau apa ya, memakai topeng, apa sih istilahnya, kayak mengumpat di balik layar gitu. Ya oke, semua orang nggak harus tampil di depan umum, nggak tau nggak kan. Kalau misalnya ada ada dua ada dua variasi, apa sih variasi, ada dua tipikal orang itu kan, introvert dengan extrovert. Gue tipikal yang ya biasa-biasa aja, bisa introvert yang bisa extrovert gitu. Gue kalau di area keramaian gitu, di saat-saat rame gitu, suka introvert sih, suka jaga diri, adaptasi gitu kan. Sedangkan kalau di kesendirian tuh ya act out nggak jelas sebenarnya. Banyak hal yang pengen gue ungkapkan gitu, pengen gue, bukan bukan bermaksud mengumpat ya, tapi lebih kepada mengekspresikan diri gitu, dengan apa, dengan tulisan, dengan caption, dengan video, mungkin dengan audio ya. Gue mau diri gue keluar apa adanya, bodo amat tentang orang-orang yang di luar sana. Gue mau memulai, gue mau iya sekarang lah ini, intinya gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini agendanya banyak kayaknya, sebenarnya gue udah catet di sini. Nah iya, tadi kan udah ada berisik, otakku tuh berisik banget. Gue pengen ngeluarin onak-onak gue mau apa ya, kalau ada hal-hal yang mungkin lebih, orang cenderung melihatnya ke arah sambat, mungkin ya, arah mengeluh, atau apa sih namanya, ya itulah, you know what I mean. I think ketika kita ngelihat sesuatu gitu, kita tertrigger buat ngomong gitu, tapi kan harus dijaga gitu. Ini juga salah satu hal yang bikin gue overthinking gitu, karena ya overthinking itu kebanyakan mikir, jadi mikir doang, nggak mau eksekusi, karena takut dilihat orang, karena takut apa ya, dinilai orang, karena lu pengen yang bagus-bagus doang. Lu pengen dilihat sisi spiritualnya, lu pengen dilihat sebagai orang yang keren lah gitu istilahnya. Ya gue begini, gue nggak mau apa ya, mengumpat di balik kekerenan gue gitu. Ya kalau emang lu jelek ya jelek gitu. Kalau gue jelek ya jelek gitu, ya udah, nggak usah ada yang baper gitu kan. Ya mungkin ada yang sebagian orang pasti ada yang tersinggung, tapi gue merasa kalau itu pasti ada faktor-faktor lain ya. Gue nggak bisa menjudge juga, tapi ada beberapa pihak yang bikin gue overthinking gitu. Salah satunya ya, gue mohon maaf banget ini, ada pihak-pihak tertentu yang mungkin menilai seseorang dari sosmednya, terus jadi punya gelar sendiri, menilai seseorang dari sosmednya, terus dicari historinya, dia pernah melakukan apa, dia pernah, ya itu nggak apa-apa, itu wajar sih menurut gue. Tapi dari situ orang jadi, menurut gue ya, menjaga diri lah. Dia bentuknya menjaga diri, tapi nggak jadi diri dia sendiri gitu. Gue tuh nggak mau begitu. Tapi ya gitulah, gue nggak mau sebut pihak-pihaknya sih, soalnya ya nama gue juga belum tinggi-tinggi amat gitu. Jadi ya kita udah berdamai lah, kita ini baru mulai nih, ini baru mulai gitu. Saya tidak mau ada apa sih namanya, ada baku hantam, bukan baku hantam juga sih, ada tindak kekerasan mungkin.
ada tindak kekerasan yang tidak diinginkan gitu antara kedua belah pihak, antara saya dengan mungkin Anda atau orang lain, ya kita nggak ada yang tahu ya ke depannya bagaimana. Nah, yang keempat itu adalah gue tuh suka gue suka iri dengan pencapaian orang-orang yang ada di atas gue. Oke, bukan berarti rumput tetangga lebih baik dari rumput sendiri ya, itu udah normal lah, udah wajar soalnya. Tapi gue melihat dari sisi lain, ketika gue melihat teman gue bisa sharing sesuatu yang bermanfaat, tapi gue di sini diem aja, gue nggak mau apa ya, nggak mau cuma nonton doang, gue nggak mau di balik layar, gue mau jadi apa ya, agen of change, apa ya, agen perubahan ya, orang-orang yang bisa merubah seseorang ke arah yang lebih baik. Itu gue pengen banget. Tapi gimana caranya ya, ya itu banyak caranya sebenarnya sih, baik di depan layar maupun di belakang layar. Tapi kalau orang udah di depan layar, udah punya audiens, udah punya marketnya sendiri, dia tuh akan lebih mudah bisa mencari apa ya, orang-orang yang tertarik dengan apa yang dia pikirkan gitu. Intinya gini, maksudnya gini, kalau misalnya gue mau bikin galang dana untuk korban bencana alam, nah gue tuh jadi lebih mudah mengajak orang untuk ikutan gitu ya. Tentu itu balik lagi ke masing-masing orang ya, mau bantu apa enggak ya bebas, nggak memaksakan juga. Tapi kan lebih mudah gitu. Kalau kita orang di balik layar ya, salah satu risikonya ya itu nggak bisa ngajak orang berbuat kebaikan dengan lebih banyak gitu. Ya tentu ya di balik layar nggak jadi ini juga sih, nggak jadi mengurangi nggak berbuat baik gitu. Ya tetaplah semua orang pengen mengarah ke arah lebih baik, cuman semua sisi pasti ada resikonya. Kalau di depan layar otomatis orang akan menjudge ini, menjudge itu, tapi kalau di balik layar orang lebih aman, lebih safe gitu, lebih terjaga, nggak ada orang-orang yang mengumpat, nggak ada orang-orang yang menyinggung gitu kan. Ya udahlah, ini intinya buat diri gue sendiri, gue pengen jadi diri gue sendiri, itu aja, itu sih intinya. Nah, balik lagi yang tadi, yaitu iri melihat pencapaian teman-teman gue yang udah di atas gue gitu, sementara gue kayaknya kok gue gini-gini aja, kok gue nggak ada progresnya gitu. Ya walaupun gue sendiri apa sih ya, kayak ya gue ngakui kalau gue mau bikin sesuatu gitu, tapi di balik layar nggak harus semua dipamerkan kan, itu sih. Dan kenapa gue bisa tahu gue berprogres, karena gue ya nulis diary. Gak ada yang salah kan laki-laki menulis diary gitu. Dan bisa gue kasih lihat, ini diary gue, ini dikasih dari teman gue sendiri, ada produknya tuh ya kan. Jadi tadi intinya adalah ini untuk melatih diri gue untuk bisa bersuara, untuk bisa lebih apa ya, lebih berdamai dengan diri gue sendiri gitu. Gue nggak mau kayak ya otomatis kalau udah di depan begini ya harus ada tanggung jawabnya sendiri gitu, harus punya tanggung jawab. Kalau misalnya apa yang gue ucapkan, apa yang gue lakukan otomatis akan dilihat oleh banyak orang, itu kan itu yang harus gue jaga gitu. Privasinya juga nggak bisa semudah yang apa ya, nggak bisa ter-save gitu, nggak bisa terjaga gitu. Otomatis ya orang akan melihat kita, akan melihat seluk beluk kita,
akan melihat sosmed kita, akan menjudge ini dan itu. Ya itu udah konsekuensi yang nggak harus gue persiapkan gitu. Nah kemudian tadi tuh sempat kepikiran lupa lagi. Oh iya, gue baru ingat. Ini kan kita udah lama banget nih, udah hampir 9 bulan ya, 9 bulan 10 bulan ya hampir setahun lah intinya di rumah aja. Untuk sebagian orang yang di rumah aja itu gue ucapkan salut, gue respect bro, respect. Itu ya gue nggak bisa diam di rumah aja, gue harus melakukan kegiatan di luar. Makanya ya gue tahu, gue sadar kalau apa yang gue lakukan ini mengancam. Makanya di berbagai tempat gue pakai masker. Gue berusaha memposisikan diri gue adalah carrier, gue pembawa virus corona ya. Iya ya, kok ragu gitu sih, virus corona atau virus COVID-19 ini. Jadi ya gue usahakan tiap keluar ya pakai masker, pakai face shield. Kemarin gue sempet ke Malang naik kereta gitu, lihat di gerbong kereta kan dikasih face shield gitu kan. Terus orang-orang ya sebagian kecil yang ada itu face shield dikasih gratis loh sama pihak kereta. Tapi kok bisa orang-orang tuh kayak nggak apa ya, ini virus masih ada, ini kondisi kita Indonesia masih menjadi apa ya, peringkat keberapa gitu, gue nggak ngikutin banget sih, tapi intinya kasus terus bertambah. Dan gue harap kalian juga tetap menjaga diri, cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak ya. Ingat 3M itu. Yaitu gue ingin mengajak kalian untuk bisa apa ya, menjaga diri. Mungkin gue di sini bukan bermaksud untuk menggurui atau gue yang paling expert, gue paling berpengalaman, enggak sama sekali. Gue juga mau belajar, skill bikin video, bikin audio yang lebih baik, gue terus berprogres gitu. Makanya gue bikin konten ini, entah apa namanya belum tahu. Itu ini sungguhnya tidak direncanakan sebenarnya. Kemudian kita kan kembali lagi, kita kan berada di posisi, kalau kata orang, kita sedang di masa yang akan dikenang gitu. Kita akan menjadi manusia-manusia yang masuk dalam sejarah karena bisa bertahan dalam suatu wabah besar gitu. Ya terus kenapa? Terus apa yang kita bisa lakukan tuh apa gitu? Apakah kita cuman berdiam diri aja? Kita cuman bisa apa ya? Oke, kita masuk bagian dari sejarah, tapi sejarahnya kita ngapain? Kita tuh kan harusnya punya andil gitu, pilih kemampuan sih, pilih posisi kita kan ada berada di mana gitu. Apakah mau berdiam diri dan menunggu, atau yang menjadi menggerak dan bergerak gitu, yang maju gitu. Gue lebih memilih untuk bisa menjadi seorang yang bergerak dan maju gitu, karena ya semoga dengan ini bisa gue selain punya legacy buat anak-anak gue juga bisa mengajak orang-orang untuk bisa berbuat lebih baik lagi, berprogres gitu loh. Ya ini walaupun bukan gue paling mahir atau expert ya, tapi ya ini bagian dari tujuan gue buat konten ini, bikin video dan maybe podcast, I think, nggak tahu juga sih. Nah lanjut, sesi terakhir. Jadi hari ini gue kan ikut kelas, dan kelasnya ini menarik sekali karena gue nggak bisa jelasin kelas apa karena ini bersifat privacy eksklusif lah istilahnya gitu.
Tapi di situ ada, gue sebut lah, pematerinya adalah Franca Soeria. Itu beliau adalah diaspora Turki dan bagian dari orang di belakang layar dari Modest Fashion Week. Kalau kalau kalian mungkin penasaran bisa cari di @modestfashionweek. Gua gua nggak bisa bicara banyak karena gua nggak mau apa ya intervensi apa sih kayak menyalahgunakan informasi ini sebagai memutarbalikkan fakta gitu. Gua nggak mau. Ya kalau kalian pengen tahu ya silahkan tanya ke @franca soeria tersebut gitu. Hanya gua mau berbagi hal yang gua dapatkan tadi. Jadi ada dua quotes yang gue dapat. Jadi if you want to make something, if you want to do something, do it 100%. Itu yang pesan yang beliau kasih tahu. Ya, gue juga baru tahu ternyata beliau ini diaspora Turki, orang Indonesia yang ternyata ya sekarang hidupnya di Turki, tapi dia eh, bisa bisa dibilang orang terbuang mungkin ya, atau orang yang disampingkan, karena gue sendiri merasakan hal itu. Nanti akan kita bahas di sesi selanjutnya mungkin ya, kalau gue inget. Nah, yang quotes kedua, sebentar, ini agak skip soalnya. Tadi kan if you want to do something, do it 100% gitu. Kalau lo mau lakuin sesuatu, lakuin 100% gitu, fokus totalitas. Dan gue perhatiin kayaknya kebanyakan orang-orang luar tuh, mereka tuh bisa fokus mengejar apa yang mereka cari tuh karena ya totalitas, bikin sesuatu, bikin karya tuh benar-benar 100%. Walaupun dicemooh banyak orang kayak ya biarin aja, gue ngelakuin sesuka gue, semau gue, yang penting gue ngelakuinnya 100% gitu. Nggak ngeluh, gue nggak apa ya, minta belas kasih orang, yang penting gue melakukan apa yang gue inginkan gitu. Itu yang gue alami sih, yang gue lihat kayak misalnya semacam pameran di museum-museum atau event-event besar gitu kan, kayak olimpiade gitu kan, mereka ngelakuinnya benar-benar 100% sebagus yang mereka bayangkan gitu. Mungkin dari situ, ini asumsi gue pribadi ya, eh, mereka jadi lebih menghargai, mereka lebih respect dengan orang-orang yang punya karya seni tinggi gitu. Itu yang gue amati, yang gue pelajari gitu. Makanya di dunia luar tuh karya seni dinilai lebih mahal daripada di sini mungkin ya gitu ya. Saya juga nggak tahu. Yang kedua, eh, perlu jadi gila untuk melakukan sesuatu yang besar. Itu quotes yang keren sih menurut gue. Aku lupa sih sampai. Perlu jadi gila untuk melakukan sesuatu yang besar. Untuk melakukan sesuatu yang besar harus jadi gila. Mungkin ya untuk sebagian kita nggak make sense ya, nggak kayak apa sih jadi gila tuh gimana, gila gimana dulu nih, kayak gila-gilaan atau gila benar-benar gila, gila waktu, gila makan ya, gue nggak tahu. Gue sekali lagi gue nggak mau memutarbalikkan omongan beliau, gue hanya mengambil hal-hal positif yang bisa gue ambil, yang bisa gue bagikan gitu kan. Perlu jadi gila untuk bisa melakukan sesuatu yang besar. Oke, ya baik. Gue nggak mau menjebarkannya karena ya mungkin ada sebagian orang yang tahu, bisa tulis di komentar ya. Lanjut. Ini gue suka. Jadi beliau tuh sempat datang, dia kan
orang di belakang layar dari acara Modest Fashion Week di berbagai negara. Dia orang di belakang layar, tapi klien-kliennya dan orang-orangnya tuh benar-benar tinggi gitu, benar-benar wah gitu. Apa sih istilahnya ya? Bisa dibilang punya nama lah. Dan yang gue salut adalah dia bisa menjadi dirinya sendiri. Bahkan gue salut banget. Jadi ada kejadiannya gini. Jadi pernah suatu ketika tuh Mbak Franka ini datang ke acara event Modest Fashion Week ini. Ya tentu orang-orang yang fashion tahu sendiri lah. Mereka menghargai karya-karya kan, menghargai brand-brand tertentu gitu. Bisa di semua brand ada, pakaiannya pasti branded, bawa tas, bawa segala macam aksesoris gitu. Dan gue salutnya Mbak Franka ini bisa memposisikan diri sendiri gitu. Dengan cara apa? Dengan cara ketika dia datang ke acara tersebut, dia cuma pakai baju kemarin, pakai baju yang kemarin. Misalnya ini baju yang kemarin dia pakai. Dan ketika ditanya, why do you use this clothes? Nggak apa-apa, no problem. I just rewear your clothes. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kalau misalnya dia tuh kayak bikin konsep sendiri gitu, dia kayak independen lah istilahnya ya. Kalau menurut gue sih independen minimalis mungkin, nggak tahu gue nggak tahu. Ini takutnya salah artikan gitu. Nggak, maksudnya dia bikin ide sendiri buat membuat suatu ide tersebut gitu. I just rewear your clothes. Ya cuma memakai baju yang kemarin. Ya emang bener sih, tapi ya konsepnya ya begitu. Yang namanya fashion ya untuk semuanya, nggak untuk kelas menengah ke atas, nggak begitu. Fashion tuh ya fashion yang kita pakai, yang kita gunakan. Kalau yang gue pahami ya, semua orang bisa merasakan, bisa mendapatkan porsinya sendiri-sendiri dalam mempunyai style sendiri-sendiri lah gitu. Ketika nggak harus barang-barang branded ya kan, bisa juga pakai sebut saja merek-merek kelas menengah ke bawah gitu kan. Itu kan bisa dibilang fashion, tergantung kantong kita gitu loh. Nggak harus yang ada di mall terus kita beli, terus kita pamerkan gitu kan. Sebenarnya ya fashion ya apa yang kita pakai, kalau menurut gue pribadi ya. Mungkin sebagian anda yang kurang setuju bisa tulis di komentar. Dan ada ini cerita terakhir, ini sharing buat terakhir. Jadi dia tuh sempat ditanya, lu tuh siapa sih, lu tuh kok bikin ini bikin itu gitu. Terus ketika ditanya tuh dia jawabnya, ya aku bukan siapa-siapa, emang kenapa. Ya literally kayak, gue ini siapa ya gue ini siapa, gue cuman manusia biasa. Kalau gue buat sesuatu emang kenapa, lu ada keberatan ya udah gak usah follow gue, ya udah gak usah ikutin gue, gitu aja sih. Kan konsepnya gitu ya, kan konsepnya nggak ada apa sih standar tertentu untuk menentukan seseorang itu harus berbuat sesuatu gitu. Aneh aja gitu, kayak orang tuh apa kurang kerjaan, apa dia tuh mikirin ini gak sih, mikirin diri sendiri gak sih, atau harus melihat sesuatu yang ketika tren, ketika viral harus diikutin, harus kita cemooh, harus kita gembar-gemborkan. Kan nggak begitu ya konsepnya kan, nggak. Ya udah kalau lo nggak suka ya udah gue tinggalin. Kalau misalnya lo suka ya lu dukung dong, lu support dong, gitu kan konsepnya. Nggak lu nggak suka tapi lu sambat, lu keluarin unek-unek, tapi solusinya mana, solusi buat objeknya ini mana gitu. Gue tuh suka heran gitu, soalnya kayak
Yang kemarin tuh yang orang kaya nongkrongnya di mana itu, yang cadel tuh. Ya udah, terus kenapa? Kenapa? Kan nggak ada yang salah gitu kan. Ya mungkin emang dia ya orang kaya gitu. Gue juga nggak peduli gitu. Ya coba lu, kalau kalau kita memviralkan, kalau kita apa ya, mengomentari hal-hal tersebut kan malah yang membuat seseorang tersebut naik pamornya, bisa punya panggungnya sendiri gitu. Dan gue, sedangkan kita yang mengomentari itu kayak, ya gue di sini-sini aja, gue cuma bisa komentar doang gitu, nggak ada sesuatu yang bisa membanggakan gitu. Kan nggak mau juga kan begitu. Sementara orang yang kita kata-katain, orang yang kita anggap jelek, udah muncul di TV, dan di TV pun berkelakuan yang sama gitu. Ya itu salah lo sendiri, karena don't make stupid people famous gitu kan. Ya nggak sih? Bener nggak sih konsep gue gitu? Ya kalau misalnya lo nggak suka, ya udah nggak suka. Solusinya gimana gitu? Kalau misalnya lu suka, ya dukung. Soalnya kalau lu nggak suka tapi lu lu kata-katain, lu bagiin ke semua sosmed lo, ya otomatis lu jadi promosinya dia kemana-mana gitu kan. Gitu kan ya. Ya begitu. Ya, dan sebenarnya poinnya Mbak Franka yang paling mengena adalah, ya ini gue pengen bikin sesuatu yang mulai aja dulu, mulai kecil-kecil gitu, mulai, yang penting fokus, yang penting konsisten, lu pertahankan itunya. Gue sendiri masih sangat apa ya, sebenarnya gue takut untuk, ya takut untuk dilihat orang banyak gitu. Tapi di sisi lain gue juga pengen pengen punya andil gitu, pengen punya apa ya, produk gue sendiri gitu. Gue mau yang gue bagikan itu bermanfaat, karena kan hidup kan nggak selamanya untuk uang ya, tapi hidup selamanya untuk gimana sih, gue pengen bikin quotes tapi kan bisa. Itu tuh nggak selama tentang uang, tentang materi, tapi kan bisa tentang nilai, value yang kita punya gitu, nilai prinsip yang kita bagikan gitu. Oke, I think that's all. 30 menit sudah. Terima kasih yang sudah buang-buang kuotanya, menghabiskan waktunya untuk mendengarkan apa ya, gue nggak tahu nih namanya apa sih asetnya ya. Yang ada di pikiran gue tuh cuman refleksi diri gitu. Gue pengen berkaca diri, karena kelak nanti akan gue lihat kembali mungkin 10 tahun lagi atau ya 20 tahun lagi, buat bahan gue belajar, berprogres gitu. Itu aja ya namanya, refleksi apa ya, apa ya. Ya kalau misalnya kalian punya nama, punya saran, bisa ditulis di komentar. I need your help. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan. So I'm Haris Okirio and I'm Seno. Thank you.